Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 4 RRI Palembang. Siang hari ini di Sriwijaya Siang seperti biasa hari Minggu kita akan ngobrol bareng adik-adik di dunia anak. Dan tema atau topik kita pada hari ini itu asiknya mengasah keterampilan olahraga sepak bola bersama Pandawa Sriwijaya Production. Dan sudah ada di studio Pro 4 ada 3 teman kita nih, adik-adik cowok-cowok yang suka main bola tentunya. Nanti kita bakal ngobrol mengenai tema kita, tapi Kak Mita infoin dulu nih bahwasanya acara ini juga disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Jadi untuk teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang yang mau nonton secara langsung live boleh langsung lari ke YouTube kita Pro 4 Palembang. Atau juga bisa didengarkan selain di 88,4 FM, bisa didengarkan melalui aplikasi kami RRI Digital. Jadi dimanapun kapanpun teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang bisa mendengarkan siaran dunia anak siang hari ini bersama Kak Mita. Terus juga ada Abid, Arsandrio sama Raga. Wow, sebelum kita masuk ke tema kita nih, kita akan kenalan dulu ya sama 3 teman kita ini. Halo, selamat pagi teman-teman. Halo, selamat pagi. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik, waduh semangat banget ya. Kami tak suka deh kalau teman-teman semangat begini kan. Nah, kita nih kan hari ini mengenai tema kita ada tema kita yaitu mana tadi ya. Sebentar. Jadi kita hari ini mengenai tema kita yaitu asiknya mengasah keterampilan olahraga sepak bola. Berarti adik-adik di sini seneng banget dong main sepak bola. Banget. Wow, keren ya. Jadi teman-teman kalau main sepak bola biasanya itu dari sekolah atau di eskul di luar sekolah? SSB ada di sekolah juga main sepak bola sama teman-teman. Nah, tapi kan kita udah ngomongin nih. Kita kenalan dulu deh kayaknya sama teman-teman dulu ya sebelum kita lanjut lagi obrolan kita di siang hari ini. Kira-kira ada siapa aja nih di studio hari ini? Dimulai dari teman Kak Mita yang paling dekat sama Kak Mita nih, yang bajunya kotak-kotak. Boleh deh kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abid, umur saya 9 tahun. Oke, satunya ada siapa? Halo teman-teman, nama saya Arsandrio Abekori Wahyudi, umur saya 10 tahun. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Zarifat Rahman. Saya berumur 12 tahun. 12 tahun. Jadi teman-teman ini masih sekolah ya. Kalau Raga 12 tahun berarti kelas berapa nih? Kelas 6. Terus ada yang kelas 5, ada yang kelas 4 berarti ya. Oke. Nah, jadi pendengar hari ini kita dengan tema atau topik kita asyiknya mengasah keterampilan olahraga sepak bola bersama Asandrio, terus Abid sama Raga ya. Mari kita dengarkan nih teman-teman mau ngobrolin apa sih bertiga. Kak Mita bakal serahin deh sama teman kita 3 cowok ganteng dari Pandawa Sriwijaya Production pada hari ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di dunia anak Pro 4 RRI Palembang. Teman-teman tahu tidak? Event atau perhelatan besar dunia. Ya, tepat adanya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan tiket ke Piala Dunia 2026 ya teman-teman. Perhelatan ini berlangsung dari tanggal 20 sampai dengan 25 Maret 2025 dan akan dilanjutkan pada tanggal 5 sampai dengan 10 Juni 2025 ini. Nah, perhelatan ini dinantikan seluruh rakyat Indonesia juga, apalagi timnas ikut maju di laga ini. Asyik ya mengasah keterampilan olahraga sepak bola yang telah menjadi kegemaran masyarakat seluruh dunia. Ayo teman-teman, simak kami di Pro 4 RRI Palembang. Kali ini membahas tentang cara asyik belajar sepak bola. Nah, ayo merapat bagi teman-teman yang hobi sepak bola atau ingin belajar dari awal menjadi seorang pesepak bola. Menjadi pemain sepak bola yang andal perlu memiliki kecepatan dan kelincahan serta menguasai seluruh teknik dasar. Untuk
melatih kelincahan dan kecepatan, kita dapat melakukan latihan dan teknik dasar apapun. Teknik dasarnya adalah pertama, blocking. Kemampuan blocking adalah salah satu teknik bertahan yang perlu dipelajari pemain bola. Tujuan dari teknik ini adalah mencegah pemain lawan mengiring, mengoper, atau merebut bola. Teknik blocking juga bisa dilakukan untuk mencegah pemain lawan menekel rekan tim yang tengah mengiring bola. Cara lain melakukan blocking dengan menghalangi pemain bertahan lawan agar ia tidak bergerak ke arah pemain yang mengiring bola. Anda boleh menggunakan kepala, bahu, tangan, dan bagian luar lengan bawah untuk memblokir pemain bertahan. Namun, Anda tidak boleh menyentuh pada bagian di atas area leher dengan tangan. Teknik selanjutnya yaitu passing atau mengoper. Passing merupakan salah satu keterampilan untuk mengoper bola kepada rekan satu tim atau striker untuk mencetak gol. Anda dapat mengembangkan teknik dasar sepak bola ini dengan berlatih bersama pemain lain untuk melakukan umpan bola. Anda berlatih kemampuan passing dengan mode 2 lawan 2 atau 3 lawan 3. Tetapi Anda harus memastikan bermain di area yang kecil. Jika tidak ada pasangan untuk berlatih, Anda dapat berlatih dengan menendang bola ke dinding dan menangkap dengan kaki saat bola memantul. Asik kan berlatih menendang bola? Bisa berlatih mandiri bersama teman-teman di sekolah nanti. Terus teknik selanjutnya apa ya Kak Abid? Teknik ini disebut dribbling atau artinya mengiring bola. Teknik penting ini mesti dikuasai dengan baik agar mahir mengiring bola ya teman-teman. Keterampilan yang paling efisien dan dasar untuk sepak bola adalah mengiring bola dan menjaganya tetap dalam penguasaan. Berlari dengan bola tidak sederhana yang Anda kira, karena membutuhkan kontrol, keseimbangan, dan koordinasi yang baik. Ada dua cara melakukan dribbling. Berikut penjelasannya. Speed dribbling sesuai dengan artinya ini adalah teknik menggiring bola sembari berlari supaya tidak bisa mengejar dan mengambil bola. Close dribbling mirip dengan speed dribbling. Close dribbling perlu kamu lakukan sembari membuang bola ke arah depan, kemudian mengambilnya kembali. Tujuannya supaya lawan terkecoh dan tidak bisa dengan mudah mengambil bola yang digiring. Ada beberapa cara dalam melakukan close dribbling, yaitu dribbling dengan punggung kaki. Ketika bola diposisikan di samping kaki, sembari sesekali diguling dan dihentikan dengan telapak kaki, pandangan mata tetap harus awas terhadap sekitar. Dribbling dengan kaki bagian dalam. Ketika pergelangan kaki diputar keluar untuk mengecoh lawan, mata tetap harus awas terhadap pergerakan lawan. Dribbling dengan kaki bagian luar. Ketika pergelangan kaki diputar ke dalam dan bola didorong menggunakan kaki bagian dalam, sembari tetap dalam posisi berlari untuk menghindari lawan. Teknik selanjutnya adalah heading atau menyundul. Teknik dasar sepak bola lainnya adalah heading atau menyundul bola. Teknik ini bisa menjadi salah satu cara untuk mencetak gol selama permainan terbuka dan dalam situasi bola mati. Pada saat yang sama, teknik ini dapat digunakan secara efektif untuk membersihkan bola saat bertahan atau untuk sekedar melakukan operan. Biasanya, teknik ini dilakukan bila jangkauan bola terlalu tinggi dengan memposisikan badan menyambut bola untuk menyundulnya. Cara melatih teknik ini adalah dengan meminta seseorang untuk melemparkan bola yang kamu kembalikan ke mereka dengan menyundul. Pasti seru kalau sudah mampu mencetak gol ya teman-teman. Diperlukan usaha dan kerja keras serta kekompakan tim. Tapi teknik ini juga perlu dikuasai juga loh, yaitu ball control, mengontrol bola. Salah satu keterampilan paling dasar dalam sepak bola adalah memiliki kontrol yang optimal setiap saat. Mengontrol bola berarti mampu mengambil operan, melindungi pemain bertahan, dan menggerakkan bola secara umum. Selain menggunakan kaki, penguasaan bola juga dapat menggunakan bagian tubuh lainnya, termasuk dada, paha, kepala, dan atau bagian lainnya selain lengan.
Nah, makin seru kan belajar teknik sepak bolanya. Teman-teman juga boleh bergabung di klub sepak bola agar teknik dasar ini makin terasa. Apalagi teknik satu ini mesti dilatih dengan latihan yang penuh disiplin. Running of the ball, mengiring bola dengan kecepatan. Banyak yang bisa dilakukan oleh seorang pemain tanpa bola berada di kakinya. Misalnya, lari dan siaga untuk menciptakan banyak peluang menyerang bagi tim. Lari yang tepat juga merupakan teknik dasar sepak bola yang penting. Alih-alih menyerang 1 lawan 1 atau mengiring bola melewati beberapa pemain, lari yang benar justru membantu kamu mengalahkan pemain bertahan dalam sekejap. Ini juga menciptakan peluang mencetak gol yang bagus. Karena paling sering dibutuhkan oleh pemain sayap, cara mengembangkan teknik ini adalah dengan berlatih lari diagonal ke tengah. Dengan begini, kamu dapat menyerang bola yang telah ditembus oleh pemain lain. Cutting with the ball atau memotong dengan bola. Jika sudah menguasai teknik lari dan dribbling yang bagus, teknik selanjutnya yang perlu dipelajari adalah cutting with the ball atau memotong dengan bola. Teknik dasar ini penting karena pemain sepak bola perlu tahu cara memotong untuk menggiring bola dan mengubah arah halus yang melempar lawan. Meski begitu, pemain bertahan mungkin tidak selalu siap untuk melakukan pemotongan. Jadi, memiliki gerakan yang terkontrol bisa menjadi hal yang pemain butuhkan untuk menciptakan peluang. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan materi teknik bolanya, teman-teman dengarkan cerita pendek kita ya. Sepatu bola untuk seorang anak ambisius. Saat ini, dia masih berada di kelas 1 SD. Dia bercita-cita bisa menjadi pemain sepak bola nanti dari pada suatu saat. Sayangnya, tidak mudah baginya mencapai impiannya. Karena untuk membeli sepatu bola saja dia tidak mampu. Keluarganya memang bukan dari kalangan berada, sehingga dia harus menabung untuk membeli barang impiannya itu. Setiap hari di lapangan, Ricky berlatih sendiri tanpa alas kaki. Banyak teman-temannya yang mengejeknya. "Kamu main sepak bola kok tidak pakai sepatu? Dasar miskin!" Ucapan itu sangat menyayat hati dan membuatnya semakin giat berlatih dan menabung. Setiap diberi uang jajan oleh orang tuanya, uangnya ditabung agar bisa membeli sepatu bola. 1 tahun kemudian, Ricky berhasil mengumpulkan uang untuk membeli sepatu. Dia pergi ke toko sepatu di kotanya dan membeli sepatu keren yang ada dalam bayangannya selama ini. Ricky senang bukan main, dia akhirnya bisa memakai sepatu bola. Saat berlatih di lapangan, tanpa Ricky sadari, dulu sudah ada orang yang memperhatikannya, yaitu Pak Herman. Pak Herman yang rumahnya ada di dekat lapangan merupakan pemilik sekolah sepak bola terkenal di Surakarta. Dia melihat bakat Ricky dan berniat memberi beasiswa gratis sekolah bola. "Nak, sini!" Pak Herman memanggil Ricky yang sedang berlatih di lapangan. Iya Pak, ada apa? Tanya Ricky. "Sudah lama rupanya kamu latihan sendiri di sini. Teman-teman kamu mana?" tanya Pak Herman. Saya tidak punya teman Pak, karena saya cuma anak orang miskin. Saya ditertawakan karena ingin jadi pemain bola dan berlatih dengan kaki telanjang, ucap Ricky. "Tidak apa-apa, jangan sedih. Bapak sering lihat kamu main di sini. Kemampuan kamu bagus juga. Bapak ada penawaran bagus buat kamu. Nama kamu siapa?" Saya Ricky Pak, ucap Ricky memperkenalkan diri. "Saya Pak Herman, pemilik Garuda Football Foundation. Saya ingin memberi kamu beasiswa sekolah bola gratis di tempat saya. Saya yakin kamu bisa jadi pemain hebat nanti," kata Pak Herman. Ricky tidak menyangka dia seolah bermimpi. Dia kemudian menyanggupi penawaran Pak Herman. Kini mimpinya menjadi pemain bola andalan di tanah air terasa semakin dekat.
Oke, keren sekali ya teman-teman cerita dari 3 teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production pada pagi menjelang siang hari ini. Tapi kita harus break sebentar untuk puterin satu lagu dari Sherina, Andai Aku Telah Dewasa. Tapi nanti kita akan sambung lagi topik kita atau pembicaraan kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan tema asyiknya mengasah keterampilan olahraga sepak bola. Jadi untuk teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang yang mau nonton langsung nih, bisa langsung ke YouTube kita ya di Pro 4 Palembang, dan juga bisa mendengarkan melalui aplikasi kami RRI Digital. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Dunia Anak. Nanti kita akan kembali lagi setelah lagu yang satu ini. Andai aku telah dewasa,
Baik, pendengar Perempat RRI Palembang, kita kembali lagi di acara kita Dunia Anak dengan tema atau topik asyiknya mengasah keterampilan olahraga sepak bola bersama dengan Pandawa Sriwijaya Production dengan teman-teman kita, ada Abid, Rio sama Raga. Dan tadi kita udah dengerin bersama mereka buat ngebacain satu cerita, yaitu sepatu bola untuk masa depan. Nah, kita akan lanjutin lagi nih obrolan kita bareng 3 teman kita, Abid, Rio sama Raga. Kira-kira setelah ini mereka akan ngomongin apa lagi ya? Atau mereka juga akan melanjutkan tentang teknik belajar dasar sepak bola. Boleh langsung aja kita ke teman-teman kita ya untuk menjelaskan kira-kira teknik apa lagi sih yang harus dipelajarin kalau kita mau main sepak bola. Silakan teman-teman. Sudah dengarkan cerita kami tadi tentang cerita Ricky, seorang anak yang gigih berlatih sepak bola hingga menjadi pemain sepak bola yang handal. Ayo kita lanjutkan belajar teknik dasar sepak bola. Turning with the ball, mengubah arah saat mengiring bola. Ini teknik selanjutnya ya. Teknik ini bertujuan agar pemain dapat mengubah arah dengan benar saat mengiring bola. Untuk melakukannya, seorang pemain perlu mengetahui cara berbelok dengan benar. Turning with the ball adalah keterampilan yang berkaitan dengan mengiring bola, tetapi teknik ini mendapatkan kategorinya sendiri karena sangat penting. Namun, pemain sepak bola perlu berlatih teknik memotong bola yang benar terlebih dahulu sebelum mencoba mengubah arah saat mengiring bola. Berikutnya, teknik first touch confidence atau menurunkan teknik sebanyak mungkin. Langkah pertama dengan sentuhan pertama dalam sepak bola adalah menurunkan teknik sebanyak mungkin. Salah satu teknik dasar yang harus pemain sepak bola pemula pelajari adalah mengontrol bola tanpa harus memantul dari kaki. Untuk melakukannya, pergelangan kaki harus dalam posisi terkunci dan memukul bagian tengah kaki membuat perbedaan besar. Pemain dapat memberikan bantalan yang baik agar bola mendarat dan memungkinkan kontrol segera. Untuk teknik selanjutnya perlu dilatih dengan penuh kesabaran ya teman-teman. Karena dengan teknik ini kita bisa merebut bola dari kaki lawan agar kita bisa mencetak gol. Sliding tackle, teknik merebut bola. Sliding tackle adalah bentuk pertahanan dari serangan lawan. Teknik ini merupakan sebuah gerakan untuk merebut bola yang cukup rawan untuk digunakan, sebab sliding tackle ini beresiko untuk mendapatkan kartu pelanggaran jika pemain melakukannya dari arah belakang lawan. Teknik ini juga beresiko menyebabkan cedera baik bagi pemain lawan maupun pemain yang sedang bertahan. Untuk menggunakan teknik ini, salah satu teknik tackle yang umum adalah set tackle dari arah samping. Namun, ada beberapa jenis tackle lain dalam teknik sepak bola yang bisa kamu pelajari, seperti block tackle. Tackle ini memberikan pertahanan pada serangan lawan dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Block tackle bertujuan untuk menghentikan operan bola. Puck tackle merupakan teknik menyerang lawan yang sedang menggiring bola. Caranya adalah menendang bola ke samping lawan, kemudian mengajak bola tersebut. Sliding tackle membutuhkan keterampilan dan kehati-hatian, sebab salah posisi dalam melakukannya beresiko cedera parah. Karena itu, jika kamu ingin mencoba teknik ini, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter cek rekomendasi fisioterapi dan rehabilitas terbaik dari aplikasi Halodoc atau aplikasi kesehatan lainnya. Ada loh manfaat kita bermain sepak bola bahkan jika dimainkan dari usia muda. Latihan teknik dasar sepak bola seperti passing, dribbling, dan shooting tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan fisik dan mental anak-anak.
Studi yang diterbitkan dalam Journal of Sport Sciences menunjukkan bahwa latihan sepak bola pada usia muda dapat meningkatkan kekuatan otot, koordinasi, dan kelincahan. Selain manfaat fisik, latihan teknik dasar sepak bola sejak dini juga memberikan dampak positif pada perkembangan mental dan sosial anak-anak. Anak-anak yang terlibat dalam sepak bola sejak usia dini cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi, kemampuan sosial yang lebih baik, dan kemampuan untuk mengatasi stres. Tapi sebelum kita lanjut ke manfaat sepak bola lainnya, ayo bernyanyi bersama kami. Garuda di dadaku. Ayo putra bangsa, harumkan negeri ini, jadikan kita bangga, Indonesia. Pada dunia bahwa Ibu Pertiwi pantas jadi juara Indonesia. Jayalah negaraku, tanah air tercinta, Indonesia Raya. Negaraku, tanah air tercinta, Indonesia Raya. Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Kobarkan semangatmu, tunjukkan sportivitasmu, ku yakin hari ini pasti menang. Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Kobarkan semangatmu, tunjukkan sportivitasmu, ku yakin hari ini pasti menang. Wih, asik ya lagunya. Mengorbankan semangat juang para pemain sepak bola kita saat bertanding merebut juara. Cabang olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia dan seluruh dunia ini menjadi ajang prestasi bagi para pemainnya. Dan tentu saja ada manfaat kesehatan saat kita bermain sepak bola. Ayo disimak ya teman-teman. Yang pertama, meningkatkan kesehatan kardiovaskular.
Dalam sepak bola, pemain rata-rata berlari 1-2 km dalam permainan penuh. Berjalan dan berlari secara konsisten dapat membantu menjaga detak jantung sehingga akan memberikan latihan kardiovaskular yang sangat baik. Gerakan konsisten ini dapat membantu memperkuat jantung, melawan penumpukan plak di arteri koroner, mengurangi tekanan darah dan membakar kelebihan kalori. Yang kedua, mengurangi lemak tubuh. Sepak bola adalah olahraga yang bagus untuk membakar lemak karena dapat melatih otot dan jantung. Sepak bola dapat membangun massa otot dan membakar lebih banyak lemak dengan menyerap serat otot lambat dan cepat. Bermain sepak bola dapat membakar lebih banyak kalori daripada olahraga lain karena pemain dipaksa untuk beralih antara menggunakan jalur energi aerobik dan anaerobik. Yang ketiga, meningkatkan kepadatan tulang. Secara umum, kepadatan tulang akan menurun seiring bertambahnya usia. Latihan beban tulang yang berulang selama pertandingan sepak bola adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan kerangka tulang. Menjaga kebugaran melalui sepak bola adalah cara yang bagus untuk menjaga tulang tetap kuat. Nah, untuk mengobarkan semangat juang kita dalam berprestasi apalagi di cabang sepak bola, ayo kita nyanyikan lagu Bendera dari Coklat ini ya teman-teman. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar,
ku coba untuk mengharumkanmu. Saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Tahankan kau nih kehormatan bangsa, kau demi tumpah darah pahlawan merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu tinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, akan selalu menjagamu. Saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Oh, biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Pertahankan kau demi kehormatan bangsa, demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Semangat teman-teman, berlatih teknik dasar dalam bermain sepak bola. Mengembangkan prestasi melalui sepak bola memang tak mudah, tapi bisa diraih dengan semangat juang yang tinggi. Semangat juga untuk pemain timnas Indonesia. Ayo melaju ke ajang Piala Dunia. Inilah cerita Dunia Anak di Pro 4 RRI Palembang. Bersama kami, saya Abirski Alvito. Saya Muhammad Radizati Fatur Rahman. Saya Arsandrio Abekori Wahyudi. Semoga dunia anak kita hari ini memberikan inspirasi bagi kita semua serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Salam dari kami. Salam Anak Indonesia. Keren banget ya teman-teman, pastinya banyak banget ilmu yang kita dapetin tentang sepak bola pada pagi menjelang siang hari ini di dunia anak. Nah, kalau tadi kan teman-teman udah jelasin nih sama Kak Mita sama pendengar juga di rumah apa aja teknik-teknik dasarnya sepak bola ini, terus juga gimana cara mengasah keterampilan. Kali ini Kak Mita mau tanya-tanya deh sama teman-teman pada pagi hari ini. Ada Abid, ada Raga, sama ada Rio. Kira-kira teman-teman ini benar-benar suka sepak bola nggak sih? Suka banget. Suka banget. Nah, Kak Mita mau tanya dulu deh sama Abid. Kira-kira Abid sudah lama hobi sepak bola? Sudah lama. Sudah lama? Oke. Belajar sepak bola di klub mana nih? Berlatih di rumah, di sekolah atau ikut klub? Ikut klub SSB Patra Muda namanya. Oke, SSB Patra Muda. Nah, kalau belajar di klub sepak bola kan berarti Abid sama teman-teman nih rame-rame. Apa aja sih teknik yang udah Abid pelajarin selama Abid ikut SSB?
passing, mengoper, dan mengiring bola. Oke, keren. Nah, kalau begitu berarti Abid sudah sering ikut pertandingan sepak bola dong. Nah, ada nggak sih prestasi Abid yang selama belajar sepak bola di SSB ini? Antar sesama SSB Kota Palembang. Oke, itu dapat juara nggak? Dapat dong. Dapat dong, pasti. Nah, kalau gitu kan berarti sering nih ikut-ikut sparring-sparring sama SSB lain ya. Kira-kira pertandingan mana sih yang paling berkesan buat Abid selama bermain sepak bola? Waktu merebut Piala Gubernur. Pertandingannya yang sangat sengit. Wow, dapat menang nggak Abid waktu pertandingan itu Piala Gubernur itu? Dapat juara 3. Dapat juara 3, keren banget ya teman-teman. Berarti Abid bener-bener main bolanya keren. Nah, setelah Abid kayaknya Kamita juga mau tanya sama Raga deh. Kalau Raga selain membuat game waktu itu udah pernah ya cerita sama Kak Mita. Kira-kira Raga juga suka nggak bermain bola? Sebenarnya nggak terlalu suka sih, Mhm. suka aja. Suka-suka aja, berarti kalau di sekolah suka main sepak bola ya sama teman-teman pasti. Oke. Nah, sepak bolanya belajar dari sekolah atau Raga juga ikut klub? Main sama temen aja sih di sekolah. Kalau di rumah suka main juga nggak sih? Nggak ada teman. Nggak ada temen ya kalau di rumah, boleh deh. Jadi di sekolah dimanfaatin ya buat main sepak bola sama teman-teman. Nah, kalau gitu siapa nih pemain sepak bola favoritnya Raga? Iya, Sindar. Oke. Dari Uni Soviet. Wow, keren ya. Selain dari itu tadi, kira-kira kalau di timnas ada nggak sih idola Raga di sana? Kevin Dix. Oke, keren banget ya. Dan kenapa Raga mengidolakan mereka semua? Ya bisa apa namanya? Dia bisa membela negaranya kan. Mhm, Dari cabang olahraga yang dia itu tekuni. mhm. Jadi Raga liatnya di sana ya. Oke, mereka pemain-pemain handal dari timnya masing-masing ya. Oke, nah sekarang Kak Mita mau sama Rio nih. Halo Rio. Halo Kak. Oke, Rio ini kayaknya suka juga ya main sepak bola. Suka banget Kak. Suka banget. Kalau udah suka banget nih biasanya Rio mainnya di mana? Biasanya kalau Rio setiap sore main di lapangan sama teman-teman. Ikut klub sepak bola juga? Enggak, Enggak? iya enggak pernah. Tapi ada nggak niat Rio mau ikut SSB gitu sama kayak Abid tadi? Enggak. Enggak juga ya, Nggak. tapi lebih manfaatin main sama teman-teman di rumah ya. Iya. Oke. Nah, kalau Rio sendiri idola pemain sepak bolanya siapa nih kalau dari timnas Indonesia? Kalau menurut Rio tuh Rizky Ridho Kak. Rizky Ridho. Memang dia lagi diidolain anak-anak muda ya, Rizky Ridho. Kenapa Rio suka Rizky Ridho? Ya karena dia pemain handal. Pemain Bagus. handal, oke. Nah, kalau Rio kan tadi sering nih main sepak bola sama teman-teman. Ada nggak sih teknik dasar sepak bola yang paling mudah dimainin menurut Rio? Menurut Rio sih heading. Heading, Ya, oke. heading menyundul. Menyundul. Kalau sering main sama teman-teman, Rio sering nyetak gol nggak sih? Ada lah. Ada ya. Ada ya. Nah, kalau Rio pernah nggak menjuarai suatu pertandingan sepak bola, entah itu dari perwakilan sekolah atau sama teman-teman antar kampung gitu? Enggak pernah. Kalau sepak bola enggak pernah. Tapi kalau prestasi lain seperti lomba mewarnai pernah Kak. Oke, lomba mewarnai, berarti Rio pinter juga udah mewarnai. Iya Kak. Oke, kalau lomba mewarnai biasanya dapat juara berapa? Biasanya dapat juara 3 atau juara 2. Oke, keren ya. Berarti teman-teman nih punya segudang prestasi ya. Kalau Abi tadi emang ikut SSB, pinter main bolanya. Kalau Raga sudah pernah cerita sama Kak Mita bisa buat game, suka main bola juga sama teman-temannya di sekolah. Kalau Rio pintar mewarnai nih, teman-teman. Jadi, teman-teman kita pada pagi hari ini semuanya pinter-pinter nih. Tapi sebelum Kak Mita bakal tutup acara kita di pagi hari ini menjelang siang di dunia anak, Kak Mita kayaknya mau beralih ke YouTube dulu deh. Kak Mita mau bacain semua komen-komen yang ada di YouTube. Nah, ini semuanya support ya, 3 teman kita, ada Abid, Rio, sama Raga. Kali ini ada komen dari Muhammad Alfaris Saputra, katanya semangat Kak Abid. Aduh. Terima kasih. Terima kasih. Ada juga Kak Budi nih, keren ya, semangat Abid dan jadi orang sukses bermanfaat bagi masyarakat.
masyarakat dan negara. Amin. Terima kasih Kak ya. Budi. Terus juga ada Sangsa Cinema, semangat adik-adik Pandawa Sriwijaya Production. Nah, keren banget ya karena memang anak-anak yang pinter, semoga sehat selalu, kata Lis Malina. Ada juga semangat dalam belajarnya. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, tetap menjadi anak hebat, anak kuat dan mandiri. Pasti dong, ya kan? pastinya. Belajarnya tetap jalan, ekstrakurikulernya harus tetap jalan juga. Dan ada dari Kak Ida juga yang bilang sukses selalu untuk Abid, Arsandrio dan juga Raga. Terima Pasti. Terima kasih ya. Nah, Terima kasih. terus semuanya nih Kak Mita baca, ada yang nyemangatin anak-anak Pandawa Sriwijaya Production, terus juga nyemangatin teman-teman, terus juga ada yang berpesan nih dari Kak Laksana Budi kepada anak-anak belajar untuk hemat, batasi main HP, kalau bisa cari cukup 2 jam aja. Terus biasakan jangan membuang sampah pada sembarangan, buanglah ke tempatnya. Tetap semangat, kurangin main HP, bisa dengan olahraga seperti main sepak bola. Bener nggak? Bener pastinya. dong, Setiap pasti sore. kan setiap sore main sepak bola ya. Sampai maghrib. Sampai maghrib ya, kalau belum azan maghrib belum pulang tuh pasti. Tunggu mamanya panggil dulu ya kan. Nah, selain itu juga komen-komen lain banyak menyemangatin teman-teman dari Pandawa Sriwijaya Production ya. Jadi semuanya harus tetap semangat dan semakin berkembang pasti dong. Pastinya. Oke, mendekati pukul 11 nih pendengar Perompak RRI Palembang. Sedih banget kita harus berpisah dulu untuk acara Dunia Anak pada siang hari ini. Terima kasih kakak ucapin buat Makasih. Abid, Rio, sama Raga. Say goodbye dulu sama teman-teman yang kita dengar. Teman-teman, kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya tentunya seperti biasa di Dunia Anak Perompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan saya Kak Mita pamit dulu. Kita lanjutin di acara berikutnya ya. Tetap di 88,4 FM Perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.